Oke, kita kembali, teman-teman. Nah, pertanyaan dari Pak Surahman. MNC ya, MNC Trade ya. Dia gunakan SMA 5, SMA 10, SMA 20, itu maksudnya mewakili apa? SMA itu berarti Simple Moving Average. Yang tadi saya bilang ada dua moving average, Simple Moving Average dan Exponential Moving Average. Kita pakai Exponential Moving Average. Oke. 20, 50, dan 200. Nah, kalau di MNC trade defaultnya itu memang SMA Simple Moving Average 5, 10 dan 20. 5, 10, 20-nya bisa diganti. SMA-nya saya nggak terlalu yakin bahwa itu bisa diganti. Pak Matius tahu nggak, Pak? Bisa kok, bisa. Bisa diganti, SMA bisa diganti jadi EMA? Iya, bisa. Oke, jadi itu bisa diganti jadi EMA ya. Ya, teman-teman bisa ganti itu jadi EMA. EMA 20, 50, 200 di chartnya MNC Trade. Oke. Ada lagi yang mau nanya, teman-teman? Silakan, kita punya waktu kok. Nggak ada pertanyaan? Oke. Nah, berikutnya adalah, tadi teman-teman sudah belajar EMA, ya, tren, lalu kemudian kita belajar mengukur tren, kita menggunakan EMA, garis EMA, ya, Exponential Moving Average, gitu ya. Dari sana kita akan bisa lihat, ya, bisa membaca tren, terutama ketika EMA itu menjadi support dan resisten kita, ya, sehingga ketika harga menembus EMA atau dekat dengan EMA itu critical point. Nah, di sana kita bisa gunakan buat analisa. Ya. Nah, kita sudah belajar EMA, ya, kita tahu yang namanya downtrend, uptrend, ya, penting. Nah, sekarang kita akan mulai berikutnya kita akan belajar hal-hal yang berhubungan, nanti akan kita rangkaikan menjadi satu setup. Yang pertama, teman-teman perlu mengerti istilahnya ada yang namanya magnitude dan duration. Maksudnya apa? Nah, pernah nggak terpikir oleh teman-teman bahwa saham itu sebenarnya mengikuti siklus atau pola atau pattern, ya, pola tertentu. Saham itu kan tidak mungkin naik terus. Oke, dia pasti naik, lalu dia akan saham nggak mungkin naik terus. Jadi kalau dia naik terus ada ketika dia turun terus ada naik. Kenapa turun ya? Ya karena nggak naik, gitu ya. Saham nggak mungkin naik terus. Ketika dia naik cukup banyak, maka orang akan lakukan profit taking. Ketika orang take profit, maka harganya akan turun atau harganya akan mendatar. Coba kita lihat begini ya. Saham yang bagus, sentimennya bagus, dan sebagainya, harganya naik. Oke. Tapi saham nggak mungkin naik terus kok. Kena resisten toh. Tadi kemarin kita bicara kan. Ketika banyak yang mau take profit, kenaikannya akan terhenti. Ya, teman-teman, kenaikannya akan terhenti. Lalu dia akan, kalau sahamnya bagus, dia nggak akan turun banyak. Dia akan sideways saja. Betul? Oke. Tapi kalau misalnya kurang kuat, bisa saja dia turun. Betul? Oke. Teman-teman, kenaikan ini kita sebut sebagai magnitude. Setelah terjadinya magnitude, kenaikan, pastilah akan terjadi yang kita bilang, teman-teman, ini namanya duration. Oke, kenaikan ini kita sebut sebagai magnitude. Gimana tuh, ya?
magnitude kenaikan, kemudian dia bisa mendatar sideways, kita sebut sebagai duration in time. Kalau dia turun, kita sebut dia duration in price. Setelah durationnya selesai, apa yang akan terjadi sama saham? Dia akan naik kembali. Oke. Semua saham pasti seperti ini, teman-teman. Magnitude, duration, baru kemudian magnitude lagi, kemudian duration lagi. Betul nggak? Jadi kalau kita mau beli saham, kita beli di mana? Oke, kalau saham gerakannya adalah magnitude, duration. Kita mau beli saham di mana? Ternyata di sini, di tengah-tengah magnitude. Betul apa salah? Salah. Banyak orang begini nih, ya, harga saham udah naik, dia ikut beli. Kan masih ada kenaikan ini, ya betul. Kalau sudah terjadi kita tahu. Kalau udah naik, kita nggak tahu dia akan turun apa dia akan naik kan. Semakin dia naik, semakin besar resikonya untuk dia turun. Betul? Semakin besar kenaikannya, justru semakin besar kemungkinannya dia turun. Jadi, yang kita mau adalah kita nggak akan mau beli di magnitude. Oke, kita juga nggak mau beli di duration yang baru mulai. Oke, teman-teman. Oke, kita mau beli ketika durationnya selesai. Oke, ketika durationnya selesai, ini titik buy-nya kita. Kok jadi boy? Ini titik buy-nya kita. Ketika durationnya selesai. Teman-teman, saham itu pasti, saya suka bilang saham itu seperti naik gunung. Oke. Orang naik gunung, itu nggak mungkin langsung sampai ke atas ngibarin bendera. Oke. Dia akan berhenti. Ini yang kita bilang duration. Ya. Kemudian dia akan berhenti lagi. Duration. Oke. Kalau saham udah naik, jangan takut, jangan dikejar di magnitude-nya, karena dia pasti akan duration. Kita mengajarkan teman-teman untuk menunggu duration-nya selesai, teman-teman bisa ikut lagi. Dari mana kita tahu duration-nya selesai? Besok, ya, jangan ditanya dulu. Ya, kita belajar polanya dulu. Polanya adalah saham selalu ada magnitude dan duration. Magnitude dan duration. Ya, magnitude, duration. Naik, istirahat, naik, istirahat. Teman-teman, duration ini penting. Oke. Kenapa? Anda bayangkan, kenapa istirahat ini penting? Kenapa duration ini penting? Karena ketika satu saham naik, maka dia akan mencapai apa yang kita bilang overbought atau jenuh beli. Artinya apa? Artinya orang pengen jual. Ketika harganya naik, terjadilah overbought atau jenuh beli. Atau orang pengen jual, betul? Anda tidak mau beli di saham yang overbought, teman-teman. Karena resikonya besar. Kalau Anda selalu beli saham yang overbought, pasti trading Anda akan jelek. Oke, kenapa? Anda beli saham yang kemungkinan besar turun. Kemungkinan besar resikonya dia turun. Kita tidak mau ambil yang sebelah sini. Oke, kita tidak mau beli saham yang overbought. Ingat bahwa Anda tidak bisa baca masa depan. Kalau Anda tahu, oh masih akan naik 10% lagi, Anda boleh beli. Tapi kan kita tidak tahu.
Apakah akan naik lagi atau dia malah turun. Jadi kalau Anda beli saham yang overbought, strategi Anda adalah beli saham yang overbought, nah itu punya masalah tuh. Punya masalah. Pasti tradingnya nggak akan banyak berhasilnya. Ya. Jadi kita nggak mau saham yang overbought. Kita mau tunggu overbought ini menjadi netral. Oke. Bagaimana dia bisa jadi netral, teman-teman? Coba Anda bayangkan. Saham udah naik. Ya. Kemudian orang mulai menjual. Take profit. Ada yang beli. Saham pindah, teman-teman, pindah tangan. Betul? Kita bilang exchange of hand. Di masa duration istirahat ini, teman-teman, terjadilah perpindahan tangan. Perpindahan tangan ini menyebabkan overbought tadi, keadaan overbought tadi menjadi netral. Seperti apa? Anda bayangkan. Ya. Teman-teman, Pak A gitu ya, beli di sini. Oke. Dia beli di sini, harga sahamnya naik. Oke, dia take profit. Jual kepada Bapak B. Si Pak B ini pingin langsung jual nggak? Oke, kan tidak. Kenapa? Dia mau tunggu naik dulu, baru dia mau jual. Orang hanya menjual ketika terjadi dua hal, teman-teman. Naik banyak, dia mau take profit, atau dia turun banyak, dia mau cut loss. Ya kan? Kalau darahnya mendatar saja, dia bilang saya tunggu. Oke, jadi si Bapak B ini nggak akan mau menjual. Karena perpindahan tangan dari Pak A ke Pak B, teman-teman, Pak A yang tadi mau menjual, ya overbought tadi, ya jenuh beli, pengen jual, pindah tangan ke Pak B, maka overbought-nya hilang. Sekarang menjadi netral. Jadi duration, teman-teman, itu menetralkan. Oke. Penting banget. Overbought naik, overbought pindah tangan, ya duration terjadi, netral. Ketika netral, kita baru mau beli. Kita tunggu keadaannya netral sampai baru kita mau beli sahamnya. Saham selalu magnitude dan duration. Oke, ketika harganya mengalami duration itu bisa duration in time, harganya nggak turun banyak, ya sideways saja. Artinya pasar melihat bahwa saham ini pantas dihargai sekian gitu ya. Tetapi saat itu terjadi orang yang beli di bawah pengen take profit, maka kenaikannya terhenti. Oke, betul? Atau ketika orang mulai menjual, harga sahamnya turun. Oke, kalau tidak turun, harga sahamnya turun, itu kita sebut sebagai duration in price, teman-teman. Pindah tangan juga, ya, karena dia mau jual, dia bersedia jual harga agak di bawah, tapi dia masih tetap dapat profit. Harganya jadi turun. Oke. Kalau harganya turun, kita sebut duration in price. Kalau harganya tidak banyak turun, itu kita sebut duration in time. Oke, magnitude, duration. Saat paling tepat untuk beli saham adalah ketika duration-nya komplit, duration-nya berakhir sebelum mulai terjadinya, di awal terjadinya magnitude. Oke, kita mau ikut magnitude-nya. Nah, nanti kita lihat lebih detailnya. Magnitude duration, ya, teman-teman. Saham tidak bergerak dalam garis lurus. Coba lihat, ini sahamnya naik.
mulai duration. Oke. Orang mulai take profit, harganya turun. Oke, selesai, 2 bulan selesai, mulai naik lagi. Lalu take profit, turun, ya dong. Oke, duration. Oke, mulai naik lagi. Oke, jadi saham tidak bergerak dalam garis lurus, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ingat, semuanya tergantung supply dan demand. Ya, sepanjang dia di atas EMA 200, berarti demand masih menguntungkan. Ya, kita position trading, kita masih bisa ikut. Anyway, position trading juga disebut sebagai trend following. Kita ikut trend. Ya. Nah, sayangnya karena kita hanya bisa untung kalau harganya naik, ya kan? Kita ikutlah uptrend. Oke. Teman-teman, profit taking, market driven sell off harus lihat sebagai kesempatan untuk membeli. Kalau harganya turun, ya harus turun. Nggak ada harga saham naik terus, gitu ya. Mau sebagus apapun pasti turun. Ya, orang merealisasikan keuntungan. Oke, kita lihat di sini, ya. Ini kita bilang piramid, ya. Supply pyramid is inverted, demand pyramid is upright. Jadi kalau kita lihat di sini, harga naik, ya. Kalau di sini demand-nya besar, oke, harganya akan naik. Nah, supply piramid itu ketika dia harganya naik, banyak orang mau menjual, di atas ini banyak nih, ya, lebih gede, segitiganya terbalik, ya. Di sini di supply-nya yang banyak di atas, oke, demand di atas, harganya naik, oke. Nah, magnitude tadi saya jelaskan adalah lonjakan tajam pada harga yang berlangsung dalam waktu singkat. Ini magnitude. Pergerakan harga menjauh dari moving average. Gampang dilihat, coba lihat EMA-nya. Ya, di sini dia menjauh kan? Coba lihat. EMA-nya di sini dia menjauh dari EMA. Jelas ya? Menyebabkan kondisi, tadi saya jelaskan, menyebabkan kondisi namanya overbought. Oke, atau oversold. Oversold itu kalau dia turun seperti ini, ya. Tapi kita belajar dulu overbought, ya. Jadi ketika harganya naik seperti ini, kita tahu bahwa banyak orang ingin menjual. Yang beli di bawah sini mau jual nggak? Mau. Yang beli di sini mau jual nggak? Mau. Yang beli di sini mau nggak jual nggak? Jauh, mau juga mungkin. Ya, semakin dia naik, semakin banyak orang yang mau menjual. Oke, tekanan jualnya bertambah gitu ya. Menyebabkan kondisi overbought. Ini magnitude, teman-teman. Harga naik dalam waktu dekat, yang biru ini adalah yang kita sebut sebagai magnitude. Magnitude, magnitude, magnitude. Oke? Ini duration. Habis magnitude, terjadilah duration. Dari sini, naik sampai sini, turun segini. Oke? Ini sesuatu yang wajar. Oke? Teman-teman, nggak ada saham naik terus. Saham pasti naik kemudian turun. Oke, nggak ada saham naik terus. Ya, pasti ada duration-nya. Nah, kalau dia terjadi duration, ini masa kita sebut masa sideways dari harga. Duration ada 2 jenis. Kalau dia turun begini, kita bilang ini duration in price. Kalau dia begini, ya, turunnya dikit, naik dikit, turun naik dikit gini, nih, ya. Kita sebut ini duration in time, teman-teman. Jelas ya di sini ya. Ini duration in time. Teman-teman, kondisi duration, seperti ini menghapuskan, menetralkan kondisi overbought. Di sini orang pengen jual, tapi begitu harganya turun, berarti kan orang mulai jualan, pindah tangan. Nah, di sini kondisinya netral sehingga dia bisa mulai naik kembali. Ketika dia turun sampai di sini, orang-orang berpikir, oh, yang beli di sini, oh ini murah, makin terus demand-nya datang, harganya naik lagi. Seperti semula nih ya, kurang lebih ya. Dan dia kembali lagi sideways lagi. Tapi dari sini udah naik lagi kembali. Karena sudah terjadi perpindahan tangan di sini, teman-teman.
Ya, duration itu menyebabkan kondisinya menjadi netral karena terjadinya exchange of hand, perpindahan tangan. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau ini adalah garis EMA-nya, entah 50, entah 200 ya nih ya. Nah, semakin dia jauh dari garis EMA, berarti orang take profit di sini. Ya. Kalau dia turun ke bawah, sampai tembus EMA, ya berarti orang kehilangan uang di sini. Oke? Nah, apa yang kita mau lakukan? Tadi saya ulang lagi. Jika sedang magnitude, tunggulah hingga duration. Oke? Position trading kita tidak mau masuk di magnitude. Oke? Resikonya terlalu besar. Kita mau kalau dia lagi naik, jangan ini kesalahan para pemula. Ini juga yang menyebabkan bandar bisa menggoreng saham. Karena para pemula, kalau ada harga saham yang naik, dia main ikut aja. Padahal kita seharusnya tidak mau masuk di magnitude. Oke? Kita lihat, kita mau tunggu sehingga terjadi duration. Nah, teman-teman, pertanyaannya kan tadi adalah duration-nya berapa lama? Ini teman-teman harus hafal. Tergantung duration-nya di mana. Kalau duration-nya di EMA 50, tunggulah 4-8 minggu. Berarti 1-2 bulan. Istirahatnya berapa lama nih duration-nya? Oke, mana saya punya? Duration-nya istirahatnya di mana? Kalau istirahatnya di dekat EMA 50, teman-teman, nih. Di dekat EMA 50, tunggulah duration-nya itu 1-2 bulan. Oke. 1-2 bulan baru dia akan komplit. Kalau dia baru 1 minggu, jangan masuk. Bisa naik nggak? Mungkin, tapi kita nggak mau. Oke. Duration di EMA 200, berarti harganya naik, turun sampai EMA 200, ya, turun jauh sampai EMA 200. Teman-teman mesti nunggu berapa lama? 3-6 bulan. Itu kenapa kalau trading kita tidak mau yang di bawah EMA 200. Kalau dia ada di bawah EMA 200 kayak saham Telkom tadi, ya asumsinya teman-teman harus tunggu lebih daripada 6 bulan. Kalau nggak masalah saya tunggu sampai lebih dari 6 bulan, ya nggak apa-apa. Oke, ya nggak apa-apa kalau mau seperti itu. Oke. Magnitude adalah yang Anda inginkan, namun Anda ingin berada di sana sebelum dimulai. Oke, kita tidak mau masuk di magnitude. Kita mau ada di magnitude sebelum dimulai. Ketika dia breakout, kita beli. Oke? Oke, pertanyaan. Kalau duration di EMA 20, kita tunggu berapa lama? Well, duration di EMA 20 itu tidak bisa kita, saya rasa kita nggak akan bisa sebut itu sebagai duration. Karena turunnya pastinya akan di bawah EMA 20. Kalau dia di atas EMA 20 itu uptrend. Oke? Jadi kalau dia turun ke bawah EMA 20 kan berarti udah EMA 50 tuh. Ya. Itu bukan duration kalau dia tidak di bawah EMA 20, ya. Aku gambarin, Pak, biar jelas, Pak William. Coba ya. Saham itu kan kalau uptrend, oke, 250, 20. Ya. Kalau kita beruntung dia begini-begini kan? Ya kan? Kalau dia turun, most probably dia turun sampai ke sini. Lalu duration di sini. Oke. Dia nggak akan duration di sini. Karena
terlalu dekat. Dia akan tembus ke bawah EMA 20-nya, dia akan duration di EMA 50. Oke. Inilah ini kita akan tunggu 1 sampai 2 bulan. Oke. Kalau dia naik terus dia turun sampai EMA 200, lalu di sini dia istirahat, kita harus tunggu 3 sampai 6 bulan. Oke. Jadi ini durationnya. Ini waktunya. 1 sampai 2 bulan, 3 sampai 6 bulan. Duration di EMA 20 saya rasa nggak akan bisa dilihat sebagai duration. Oke. Contoh UNTR. Let's see, boleh juga kita lihat. Nah, oke, lama saya nggak lihat UNTR, ternyata udah bangkit kembali. Kita lihat UNTR, ya, magnitude, oke, di sini 200, ini 20, ya, ini 50. Saya akan berpikir dia akan turun lagi ke 50. Oke, sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Oke, jadi kita harus tunggu dia duration, nanti dia akan duration di 50 untuk UNTR ini. Ya, ini dia sudah magnitude banyak. 20-nya mungkin holding, mungkin ya. Tapi saya akan tunggu di 50 dulu. Dia istirahat di 50, ini bagus, tapi tunggu nanti istirahat di 50. Kalau nanti kita lihat ada namanya MACD, nah ini belum ideal. Oke, ya ini durationnya baru dimulai, sangat mungkin akan istirahat di 50 dulu ini. Ya, ini kan 20, 50 sudah naik banyak, lihat, oke, tapi kita akan tunggu nanti di dia istirahat di sini. Oke? Nah, kita lihat magnitude, duration, magnitude, ya, duration, ya, magnitude, duration, magnitude, duration, magnitude, lihat nih duration, naik banyak dari 20 kan, turun sampai ke bawah 20, ke 50. Oke, magnitude, lihat durationnya juga sampai ke 50. Oke, magnitude, biasanya durationnya kita akan tunggu sampai ke 50, karena 50-nya akan lebih kuat daripada 20. Ingat, kuartalan, ya kan 50. Nah, ini magnitude panjang sekali. Lalu istirahat di 50. Ya. 1 bulan, 2 bulan, 2,5 bulan. Istirahat di 50, 2,5 bulan, baru mulai naik lagi. Istirahat turun lagi sampai 50. Oke, magnitude, duration, magnitude, duration. Magnitude turun sampai 50, lihat. Magnitude, duration, oke. Magnitude, duration, magnitude, duration, magnitude, duration. Ya. Oke, kita lihat ya, magnitude, duration, magnitude, duration. Nah, kita punya satu indikator, namanya MACD. Atau kita senangnya ngomong MACD, sebenarnya salah sih, cuman MACD. Ya, harusnya MACD.
Jadi MACD ini teman-teman itu bisa menggambarkan bagi kita bisa lihat keadaan netral. Kita mau tunggu keadaan netral tadi kan, overbought, kita mau tunggu keadaannya netral. Gimana caranya? Dengan melihat MACD. Karena MACD punya namanya level netral yang berada di antara oversold dan overbought itu. Ya, MACD ini lagging, teman-teman, indikator, karena dia mengikuti EMA. Ya, artinya ada orang-orang yang pakai MACD sebagai sinyal beli. Kita rasa kurang tepat karena terlambat. Yang terbaik adalah menggunakan sebagai indikator konfirmasi apa yang terlihat pada pola harga sebenarnya. Gimana caranya? Kita lihat begini. MACD seperti ini. Nah, yang kita perhatikan adalah level 0 ini, teman-teman. Ketika dua garis ini mendekati 0, inilah ini menunjukkan harga berada di area netral. Overbought, oversold sudah selesai. Ketika berada di garis 0 seperti ini menunjukkan harga ada di area netral. Ada garis MACD, ada garis signal, ada garis 0. Nggak usah dipusingin karena yang kita lihat ya adalah garis 0-nya. Ketika kedua garis sejajar dengan garis 0, berarti harga berada pada level netral. Sudah membentuk koreksi atau duration yang utuh. Contoh, teman-teman lihat, ini duration, MACD-nya gimana? Turun. Magnitude terjadi, MACD-nya naik. Duration terjadi, MACD-nya terus jalan sampai 0. Ya kan? Ini level 0. Nah, mau beli di mana? Beli di sini. Ya dong. Kalau teman-teman beli di sini, ini keputusan yang tepat karena habis itu dia naik. Sebelum dia turun lagi. Tapi ketika dia ada di sini, coba lihat, bayangkan, beli di sini keputusan yang tepat. Beberapa hari kemudian naik. Lalu kemudian duration terjadi, ya kan? Turun. Sebenarnya ini netral. Ya, kalau teman-teman beli di sini pun dapat ya keuntungan setidaknya, cuman memang kemudian turun lagi dia. Coba lihat. Di sini level netral lagi di sini. Kalau beli di sini, teman-teman dapat magnitude di sini. Betul? Kenapa kita mau netral? Netral menunjukkan sahamnya siap naik kembali. Ingat ya, magnitude, duration, magnitude, duration. Kalau saya cuma lihat MACD doang, saya juga tahu ini harganya naik nih. Tutupin deh ini ya. Lihat MACD doang, kalau dia turun begini, saya tahu harganya makin lama entah dia mendatar, entah dia turun. Lalu, ini netral MACD. Magnitude, duration, magnitude, duration, lihat naik, turun, netral, sebelum dia naik kembali, turun lagi, turun lagi, naik lagi. Ya, ini level garis apa ini? 50. Ya, turun sampai EMA 50, naik lagi. Ya, EMA 50-nya holding. Magnitude, duration, magnitude, duration. Lihat naik MACD-nya,
terus turun, oke, sebelum naik lagi. Tonton, lihat ini kenaikan harganya. Nah, level inilah yang kita bilang level yang naik. Ketika dia turun, inilah yang kita bilang level netral. Di dekat 0. Oke, yang kuning ini yang kita bilang level netral, teman-teman. Naik lagi, turun lagi, di sini. Lihat, di sini. Ya. Di sini turun terus, tapi ketika dia mencapai di sini, disebut itu netral. Kalau di sini, berarti dia sudah oversold. Ya, sudah jenuh jual. Kita juga nggak mau masuk di saham yang oversold. Karena turun bisa turun terus. Dia bisa aja tembus ke MA2, tembus ke bawah MA200. Oke? Nah, teman-teman, lihat ya, MACD itu menggambarkan magnitude duration. Kita tahu kalau mau masuk, kita mau tunggu MACD-nya di dekat 0 atau levelnya netral. Oke? Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Monggo. Ini karena nggak kelihatan mukanya semua, saya jangan-jangan apakah masih ada, apa udah tidur semua nih? Boleh kasih jempol nggak? Kasih jempol teman-teman ya. Kasih jempol. Thank you Pak Anggit nih kayaknya. Pak Anggit yang rajin nih dari tadi nih. Oke, ya thank you. Oke, ada yang tanya MACD 1226. 1226 itu menggambarkan moving average-nya, Pak. 12 hari, 26 hari. Nggak usah dipusingin karena itu standarnya MACD. Ya, ada rumusannya. Jadi itu standarnya MACD 1226. Pakai aja seperti itu. Kalau di big chart langsung ditulis MACD sudah standar. Oke. Ya, masih semangat. Mantap, Pak. Ya, kita nggak lama lagi. Ingat, hari ini kita memberikan potongan-potongannya, ya, bagian-bagiannya supaya besok kita bisa rangkaikan. Jangan tanya kapan belinya, kapan jualnya, itu besok, gitu ya. Tapi supaya kita bisa tahu kapan beli, kapan jualnya, teman-teman mesti pahamin dulu bagian-bagiannya. Nah, sekarang udah paham nih ya, ada magnitude duration, ya, kita belajar EMA, kita udah bisa baca, kami bisa baca magnitude duration, ya. Ingat kita pakai apa tadi? EMA, ya, MACD. Nah, sekarang berikutnya kita belajar soal volume, price analysis. Oke. Kenapa volume ini penting, teman-teman? Ini boleh dibilang kalau di Indonesia, ini penting banget nih, karena kita banyak bicara di Indonesia ada istilahnya, kita pakai istilah bandar. Oke. Nah, bandar itu kesannya agak jelek, seakan-akan mereka bisa mengatur harga sesukanya. Seringkali tidak seperti itu. Ya, ada yang mencoba kayak memanipulasi harga. Oke, ada memang. Tetapi namanya juga mencoba gitu ya. Belum tentu berhasil. Nomor satu itu. Dan memang ada namanya big player dimanapun. Ya, ini orang-orang yang punya modal sehingga entah dia punya cash gede atau cashnya sudah dijadikan saham sehingga dia pegang sahamnya dalam jumlah yang besar. Nah, tentu pergerakannya, transaksinya itu akan mempengaruhi harga. Kalau dia punya saham banyak, dia mau jual sekaligus, tentu harganya turun dong. Ya, karena kan supply-nya tiba-tiba jadi banyak. Oke. Demikian juga kalau dia punya cash, dia mau beli, ya kan, pasti harganya akan naik gitu ya, karena tahu-tahu demand-nya besar. Nah, jadi volume itu bicara berapa besar transaksi yang terjadi. Dan ini penting. Ini bagian yang tidak terpisahkan, dari harga. Kita seringkali hanya perhatikan harga, kita lupa ada namanya volume. Makanya kalau saya suka taruh harga, terus langsung di bawahnya volume. Karena pengaruh. Ya, kalau kita bicara harga, kita bicara volume. Saya mau kasih contoh. Kenaikan harga tanpa volume
itu tidak sesignifikan kenaikan harga dengan volume. Nah, kalau saya misalnya punya mau katanya misalnya anggaplah ada yang disebut sebagai ini, kok gambarnya kurang lurus, sebagai bandar gitu ya. Coba ya. Saya mau mempengaruhi harga katanya. Oke, saya beli di sini. Oke, saya suruh orang lain, saya punya saham jual, saya jual di sini. Sehingga bodinya jadi begini kan, ya candle-nya jadi begini nih. Seakan-akan harganya naik. Padahal mungkin yang jual saya, yang beli saya juga, gitu ya. Mungkin pakai apa namanya? Mungkin bisa saja pakai segala apa namanya? Pakai perusahaan sekuritas yang berbeda. Seakan-akan harganya naik banyak, oke? Tapi sebenarnya yang dijual itu mungkin cuma transaksinya nggak banyak, volumenya dikit. Oke, harganya naik, tapi volumenya hanya sedikit karena mungkin uang saya ya cuma segini, gitu ya, nggak banyak, gitu. Tetapi kalau saya lihat ada kenaikan harga, teman-teman, kalau misalnya kita lihat ada kenaikan harga dan ternyata volumenya banyak, oke, kita bisa menduga bahwa ini ini adalah sesuatu yang valid. Oke, kenapa? Nggak ada orang yang punya barang sampai sebanyak ini. Oke, jadi kalau dia mau memanipulasi harga atau memanipulasi seakan-akan terjadi kenaikan harga, ya kan? Dia perlu membuktikannya lewat volume. Kita akan harus, intinya, kalau kita lihat ada kenaikan harga, tapi tidak ada volume yang signifikan, kita akan mempertanyakan, teman-teman, oke, kenaikan harga ini. Nah, ini volume ini yang kita bilang adalah jejak dari si big player. Ya, kalau Anda tanya big player, gimana kalau kita hilangkan volume dengan senang hati? Dia mau. Tapi kan tidak, ya kan? Setiap hari Bursa Efek mencatat berapa banyak transaksi yang terjadi, gitu kan, yang terlihat dari volume ini. Oke, kita bisa tahu ini nggak bisa dibohongi volume, ya, ini nggak bisa dibohongi. Ini merupakan jejak langkah yang kita bisa telusuri, ya teman-teman. Jadi price, ya, kenaikan harga itu harus terbukti dengan volumenya juga, teman-teman. Ya, ini adalah besarnya transaksi yang terjadi. Oke? Nah, ya, jadi inilah yang kita sebut adalah volume price analysis. Kita ingin konsep dasarnya adalah bahwa kita harus lihat apakah yang terjadi itu, ya, itu adalah konfirmasi atau anomali. Ya, nanti kita akan tunjukkan yang mana konfirmasi, yang mana anomali. Tapi kalau kita bicara volume, itu selalu sifatnya itu perbandingan. Jadi teman-teman, kita pakai di big chart itu volume plus, ada garisnya, teman-teman. Itu garis itu adalah garis rata-rata 50 hari, ya, volume. Jadi kalau dia ada di atas rata-rata, ya, kita lihat contoh, coba lihat ini. Ini volume ya. Ini garis rata-ratanya. Nah, kita bisa lihat di UNTR nih, ya, bulan lalu transaksinya banyak terjadi di atas rata-rata. Di sini. Oke. Sekarang di bawah rata-rata. Oke. Jadi kalau kita lihat kenaikannya luar biasa. Oh iya, volumenya juga luar biasa gitu. Oke. Nah, ini konfirmasi nih, valid. Ya. Kita lihat nih, ini konfirmasi valid karena boleh dibilang volumenya
itu menunjukkan harganya. Ya, naiknya banyak volumenya, tapi volumenya juga gede. Ya, oh, ini nggak bisa dimainin. Ya, ini valid, transaksi yang valid yang ada di pasar saham. Oke. Nah, volume itu harus mengkonfirmasi harga. Sehingga kita lihat ya, body candle yang panjang, maka volumenya juga di atas rata-rata. Contoh kayak tadi, teman-teman, UNTR. Oke, lihat yang ini ya, panjang toh, ya mewakili ini dan ini, ya kan, panjang. Transaksinya di atas rata-rata. Ya, valid. Itu volume mengkonfirmasi harga. Oke. Kalau volumenya harganya sedikit, naiknya sedikit, body candle pendek atau turunnya sedikit, seharusnya volumenya juga nggak banyak, masuk akal. Oke. Naiknya sedikit ya artinya transaksi nggak banyak gitu. Kalau transaksi naiknya banyak, harusnya transaksinya juga banyak, gitu ya. Ya demand-nya banyak sehingga memicu harganya naik banyak. Nah kalau kita lihat bodinya pendek, harganya nggak naik banyak, wajar kalau transaksinya nggak banyak. Ya, volume mengkonfirmasi harga. Gabungannya, kalau dia bodinya makin panjang, kita lihat kenaikan harganya makin tinggi, maka harusnya volumenya juga meningkat. Wajar. Kalau mau contoh, coba kita lihat UNTR lagi. Oke, makin naik harganya, ini makin naik harganya, volumenya juga kita lihat bertambah. Oke, kurang lebih ya. Ini harus pakai imajinasi dikit nih. Di antara itu pasti ada yang lebih pendek. Ya, nggak mungkin naik terus. Oke, tapi harga naik, ya lihat volume juga cenderung naik. Oke, volume meningkat. Ya, volume mengkonfirmasi harga. Ketika body harganya makin turun, makin banyak turunnya, volume juga makin meningkat. Masuk akal. Ya, kalau orang menjual di sini, maka volumenya juga akan makin meningkat. Oke. Nah, ini bisa panic selling, ya, volumenya meningkat. Itu juga konfirmasi. Tapi anomali ketika volume panjang, transaksinya sedikit. Kita perlu bertanya. Ini bisa jadi pancingan nih. Ya, harga dinaikin, banyak cara untuk naikkan harga. Ya. Salah satunya dia beli, dia jual sendiri juga, ya kan? Atau teman-teman juga yang beli dan jual gitu ya, harga dinaikin, ya. Tapi nggak bisa bohong, transaksinya nggak banyak. Ya, volumenya sedikit. Oke, lanjut. Kalau misalnya naiknya sedikit, tapi, nah ini penting, tapi transaksinya banyak. Ini biasanya langsung membuat kita memasukkan saham ini ke watchlist-nya kita, teman-teman. Kenapa kita masuk watchlist-nya kita? Karena ini biasanya, ini tanda-tanda big player masuk. Oke, dia belinya diusahakan supaya harganya nggak naik banyak. Oke, tetapi volumenya nggak bisa bohong. Oke, biasanya kalau yang mengelola dana pensiun, ya kan, yang institusi dan sebagainya, dananya kan besar. Oke, transaksinya pasti banyak. Kalau kita melihat ada volume yang besar, body candle yang pendek, maka kita mau masukkan saham ini ke watchlist-nya kita. Ya, bisa potensi untuk naik, gitu ya. Nah, juga anomali kalau sahamnya naik terus, tapi volumenya menurun. Oke? Karena tidak masuk akal, harganya naik, demand-nya turun. Oke, hati-hati, bisa-bisa ini pancingan, ya sekali lagi, karena bandar udah mau keluar, biasanya istilahnya
grup saham ya, pancingan ya, supaya nanti orang nyangkut di sini cuci piring katanya. Ya, perhatikan volumenya. Oke, kalau dia turun terus harganya, tapi volumenya menurun. Nah, ini juga nggak masuk akal. Harusnya harganya turun, banyak yang jual, maka harusnya volumenya naik. Ini juga kita perlu hati-hati kalau di sini. Oke, kita lihat ini di contohnya ya. Lihat seperti ini. Volumenya makin turun, makin banyak orang menjual, maka volumenya naik dong. Oke, sama. Ya, orang jual, volumenya akan naik. Oke, kita lihat di sini, harganya naik, kita lihat volumenya juga cenderung naik. Seperti ini. Oke. Naik banyak, volumenya juga naik banyak. Oke, wajar ya. Apalagi yang begini. Oke, lihat volumenya tipis banget. Harga saham nggak kemana-mana nih. Tahu-tahu naik banyak. Naiklah dia. Ini saham kecil nih. Ya, hati-hati nih. Saham yang begini, ya masa nggak pernah kedengaran lagi kan ya. Tahu-tahu naik ini ya. Oke. Ini juga teman-teman lihat volumenya naik, sahamnya naik. Mengkonfirmasi. Oke. Volume beres teman-teman. Nah, ini bagian terakhir. Ya, bagian terakhir besok udah bisa kita rangkai, tapi ini bagian terakhir yang penting juga. Apa yang kita sebut sebagai price contraction. Oke. Price contraction itu sebenarnya simple sekali. Ketika kita melihat bahwa range dari harga makin lama makin kecil, body candle-nya makin lama makin pendek, itu menunjukkan bahwa duration-nya sudah mau selesai. Ya, duration yang mau selesai itu salah satu cirinya adalah candle-nya makin lama makin pendek. Kenapa? Anda bayangkan, kalau saya mau jual barang, misalnya saya mau jual tumbler nih ya, saya bilang, oh ini kan tumbler harganya misalnya 300.000 lah. Saya tawarin ke siapa nih, Pak Iwan, Pak, tumbler. Pak Iwan tanya berapa harganya? 300.000 Pak. Pak Iwan bilang, terus Pak Iwan bilang 100.000 aja deh. Loh, mahal sekali Pak, nggak jadi 400.000 deh saya jual. Pak Iwan bilang 50.000. Ya kan? Kalau kayak begitu, nggak akan terjadi transaksi kan? Range-nya terlalu jauh. Tapi coba bayangkan, kalau saya bilang 300.000. Nah, Pak Iwan bilang 200 deh katanya. Jangan saya bilang 250. Pak Iwan bilang 275 deh. Oke, deal 275. Range-nya makin lama makin kecil, maka bisa terjadi kesepakatan. Oke. Nah, kalau di dalam saham, ketika terjadi kesepakatan terhadap harga suatu saham, artinya pasar sepakat saham itu dihargai di harga tersebut, maka saham itu punya kemungkinan untuk naik kembali. Sepanjang masih volatile, sepanjang range harganya masih jauh, orang bingung menentukan harga saham ini di mana, sulit untuk saham tersebut naik kembali. Anggap nggak teman-teman? Ya, ini penting. Kalau pasar sepakat, harga sahamnya bisa naik. Kalau pasar tidak sepakat, susah untuk dia naik. Karena orang bingung. Harganya berapa? Gitu kan? Nah, oke. Kita lihat ya, teman-teman. Ketika konsolidasi komplit, maka saham siap melanjutkan tren sebelumnya. Konsolidasi itu komplit ketika kita lihat range harganya makin lama makin mengecil. Oke. Kalau kita lihat range-nya masih gede, big ranges, yang kita bilang big ranges, maka yang terjadi itu bukan melanjutkan tren, tapi reversal. Malah berbalik trennya. Jadi price contraction atau
range harga saham yang makin lama makin mengecil itu sangat penting. Kita lihat begini contoh, ya, lihat naik harganya, lalu makin lama lihat bodinya makin pendek, panjang tau di sini, ya, ketika ketika duration baru dimulai, bodinya panjang-panjang, makin lama lihat makin pendek. Berarti transaksinya terjadi di range ini aja. Maka dia bisa melanjutkan tren sebelumnya naik lagi. Anggap ya. Jadi ini penting banget. Ya, kalau kita mau lihat satu saham yang kita bisa masuk, kita mau cari yang sudah terjadi price contraction. Lalu sebaliknya kalau sahamnya naik nih. Oke, ini udah pendek-pendek nih. Mestinya bisa naik lagi ya. Nggak jadi, lanjut sama yang panjang. Yang terjadi apa? Turun harga sahamnya, nggak jadi naik. Oke, yang kita mau adalah yang pendek-pendek. Kalau dia jadi panjang, ini tanda tidak bagus. Ya, tanda kalau duration-nya belum selesai, ya malah turun. Oke. Oke, nah teman-teman, price contraction seperti itu. Kita mau terjadi price contraction. Ya, jadi teman-teman sekarang udah belajar beberapa hal. EMA, tadi kita lihat ya. Besok kita akan lihat setup EMA-nya mesti seperti apa. Oke, tapi teman-teman udah belajar kriteria lain sebenarnya. MACD, ya kita mau yang sahamnya MACD-nya netral. Oke. Lalu kita mau yang volumenya mendukung atau konfirmasi. Oke. Terus kita mau yang ada price contraction. Jadi udah ada beberapa nih kriteria yang kita mau. Oke, teman-teman yang nanya support dan resisten saja, kita bilang tidak cukup hanya lihat support dan resisten saja. Setup itu kita lihat hal-hal yang lebih banyak sehingga lebih komplit. Oke. Ya, teman-teman udah lihat ya, kita lihat beberapa hal. Price contraction, kita lihat MACD, ya. Nah, besok kita akan lihat EMA-nya, ya, kita akan lihat posisi saham di EMA-nya seperti apa. Itu yang kita bilang sebagai setup. Oke, kita juga belajar dari duration ya. Duration-nya harus kalau dia di 50 1 sampai 2 bulan, kalau dia di 200 3 sampai 6 bulan. Oke. Bagian-bagian ini udah ada. Jangan khawatir kalau belum terlalu ingat, besok kita ulang. Ya, besok waktu setup kita akan lebih jelas. Oke. Nah, terakhir sekali, ini tidak kita pakai di position trading, kita akan pakai di counter trend. Tapi ini counter trend ini bonus ya, bukan position trading sebenarnya, counter trend. Tapi karena keadaan pasar sekarang ya belum sepenuhnya uptrend, kita ada di posisi yang sebenarnya termasuk ke dalam counter trend, artinya sebagian saham itu belum sepenuhnya uptrend, gitu ya, masih di bawah, masih down posisinya, technically masih downtrend, gitu. Jadi kalau kita hanya bicara uptrend, nanti teman-teman bilang, wah saham uptrend yang mana ya? Oh nggak banyak, gitu misalnya. Nah maka besok kita akan tunjukkan juga counter trend, ya. Counter trend itu nanti ada kapitulasi dan reversal. Nah, nanti kita akan banyak saham-saham yang kita lihat lagi terjadi reversal. Artinya dari downtrend menuju ke uptrend. Kita akan banyak dapat saham-saham seperti itu juga. Ya, belakangan position trading juga sudah mulai muncul nih, ya yang sudah uptrend. Anyhow, ADX atau di big chart itu kita pakai DMI ya, mereka pakai tulisnya DMI ya. DMI itu nanti kita lihat ada beberapa, kita lihat ADX-nya, teman-teman. Ya. ADX itu ada nilainya. Ya, ADX ini. Nah, ADX lebih daripada 30 adalah indikator hebat dalam mendeteksi gerakan kuat sebuah saham akan terjadi. Artinya
ADX 30 itu sahamnya punya kekuatan untuk naik. Oke. Ini mengukur kekuatan. Ya. 30 tuh top gitu loh. Kalau teman-teman mau ikut saham yang sudah di tengah magnitude, ya, tidak bisa bukan di position trading, itu di momentum trading, ya namanya momentum trading. Ya, kita salah satu yang akan dilihat adalah ADX-nya berapa. Dia akan cari ADX yang lebih daripada 30. Artinya masih bisa naik. Ya, ADX kurang daripada 30, berarti kekuatannya kurang, itu cenderung akan turun. Oke? Anggap ya. Jadi kita akan ADX ini menunjukkan kekuatan suatu tren. Tapi nanti yang sebenarnya kita pakai, kita mau pakai ADX lebih daripada 50 ketika dia turun, downtrend. Oke? Kita mau ADX lebih daripada 50, artinya koreksi yang terjadi itu sudah berlebihan. Artinya yang jual ini udah habis. Kalau ADX-nya udah di atas 50. Ya. Jual ya, ini bukan uptrend ya, ini yang jual. Yang jual kalau di sahamnya turun sampai ADX-nya lebih daripada 50, maka kita bisa menduga ini yang jual udah capek. Oke, asumsinya adalah yang jual udah habis. Karena ADX-nya sudah lebih daripada 50. Oke, anggap ya. Kan kalau kita bilang pisau jatuh, jangan ditangkap. Dan mana kita tahu pisaunya udah jatuh sampai ke lantai gitu kan. Nah, kuncinya salah satunya yang bisa kita lihat adalah ADX-nya lebih daripada 50. Kalau ADX-nya masih kurang daripada 50, itu sangat bahaya nangkep pisau itu. Ya, kita pingin yang ADX-nya lebih daripada 50. Nangkep ya, ADX itu mengukur tren, baik trennya naik maupun trennya turun. Ya, dia mengukur kekuatan tren. Kalau nanti di momentum kita pakai ADX lebih daripada 30. Kalau di counter trend ketika kita mengincar saham yang sedang jatuh, kita lihat yang ADX-nya lebih daripada 50. Ini tambahan, ini bukan position trading. Oke? Nangkep. Wah, Pak Anggit langsung nih. GGRM. Bisa dibuat contoh ADX nggak? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Saya nggak mantau AGGRM nih. Oh yang enggak pasti. Enggak. Hanya ketika nih, lihat ya. GGRM ketika dia turun banget. Oke, ini ya jeblok ya. Tentu di bulan ini Maret ya. Jeblok banget. Lihat bahwa ADX-nya itu garis hitam ini ya. Itu di atas 50. Nah, ketika dia di atas 50 inilah ini kita beranggapan sell off-nya sudah selesai. Jadi kalau mau bottom picking, ya mau berani untuk ngambil bottom, nah ngambillah di sini. Ya ketika ADX-nya lebih daripada 50. Oh ini udah lebih daripada 50 nih di sini. Nah teman-teman belilah di sini. Ya benar kan dia nggak turun lagi, malah naik. Jadi kalau beli di sini ya untunglah dapat ini. Ya di GGRM. Ini bottom fishing ya. Ini lebih berbahaya daripada uptrend. Ini resikonya lebih besar. Karena saham yang downtrend cenderung turun. Ya, bukan naik. Saham yang uptrend cenderung naik. Jadi kemungkinan kalau kita ada istilahnya trend is your friend. Ya, trend is your friend. Kenapa? Karena kalau kita ikut uptrend, kita akan ikut naik. Kalau kita ambil yang turun, ya resikonya bisa turun. Tapi kalau memang pengen yang turun, nah
ADX lebih daripada 50, ya, itu kejadian jarang-jarang terjadi di bulan Maret. Sekarang belum ada 30. Oke. Sampai yang terakhir pun ini ADX, lihat masih di bawah 30. Yang naik sekali, ini nggak akan bisa ADX-nya tinggi, Pak, karena pergerakannya standar-standar aja nih. Nggak ada yang panjang-panjang banget, ya kan? Nggak ada yang naik-naik sekali, jadi ADX-nya juga pasti, kekuatan trennya juga pasti nggak segitu. Oke, ini ya, ADX yang hitam, teman-teman. Ya, tidak ada di video. Ya betul, Pak, tidak ada video. Tidak, Pak Sulaiman contoh kemarin tidak ada. Ya, tidak ada di video. Karena videonya kan itu jelasin position trading. Ya. Tapi teman-teman pasang DMI, ya, nanti muncul DMI plus, DMI minus, sama ADX. Nah, yang kita butuh adalah ADX-nya. Coba lihat di ini. ADX. Oke, KF. Waduh, ya KF ada. KF, I don't know. Mungkin. Ya, karena kan rame banget tuh. Coba ya, kita lihat KF. Oh ya, luar biasa ya. Ini kan ya, yang kita semua rame banget nih KF ya. Oke. Coba lihat ADX-nya. Woi, mantep. Di atas 50 nih. Ya, coba lihat. Di sini ya, di atas 50. Karena dia uptrend ya, di uptrendnya nih. Menunjukkan kekuatan trennya luar biasa. Oke. Tapi jujur, ini semua seperti ini tidak gampang, teman-teman. Kalau lihat begini kan asik banget ya. Tapi yang begini, teman-teman tidak punya kesempatan, kebanyakan kita nggak punya kesempatan untuk masuk. Oke, ngantri juga nggak dapat, gitu ya, dan sebagainya. Oke, ini seharusnya tidak menjadi strategi utama kita. Oke, ini kalau dapat pun bonus lah, gitu ya. Jangan khawatir karena position trading itu di pasar yang bagus akan banyak sekali. Dan menyenangkan kok. Nanti aku tunjukin contoh-contohnya juga. Pak Matius akan kirimkan contoh-contohnya nanti di grup yang kita rekod ya, dari kita bilang Max Pro Winner. Sebenarnya kita kurang rajin ngerekodnya, jadi ini yang ketinggalan, udah lumayan ketinggalan, tapi menunjukkan position trading lah, gitu loh. Oke? Well, wow, ya. KF sebenarnya kalau mau diincar itu kita incar dari sini nih. Harus beli duluan, kalau udah naik, pas naik mah nggak akan dapat nih ya. Belinya pas dia lagi mendatar di MACD nih, ya. Mendatar di MACD-nya lama lagi. 1,5 bulan nih ya. Kalau sabar, dapat nih. Kalau nggak sabar dan dijual duluan nggak dapat. Jadi kalau beli di sini ya, proteksinya kita pasang di bawah sini gitu kan. Jadi ya bergerak di sini masih ditunggu lah ya, 1,5 bulan. Kalau sabar, KF naik lagi, dapat nih lumayan. Oke, gitu ya. Ada lagi teman-teman sebelum kita tutup? Kalau ada pertanyaan untuk yang hari ini kita belajar tren, EMA, penting banget ya. Belajar apalagi magnitude duration, ingat? Ya, MACD. Oke. Belajar tentang volume hari ini. Ya. Oke. Itu bagian, dan satu lagi, price contraction. Ya, ini bagian-bagian yang besok kita rangkai jadi setup, kita akan lihat buy-nya di mana, exit-nya di mana. Oke, itu yang penting. Makasih Pak William. Ya, semoga membantu teman-teman semua. Harapan saya ini kita usahakan, karena pengalaman saya waktu belajar trading ini ya, dapat materi komplit banget dari Mr. Edward Lee, dari timnya.
Tapi kita perlu rangkum dan sarikan ya untuk mereka kan trader gitu ya. Dan mereka ngajarin biasa dalam 2 bulan gitu. Nah, kita nggak punya waktu 2 bulan, kita ngajarin dalam 2 hari. Kita perlu sarikan dan kita perlu ajarkan yang basic tapi penting gitu. Semoga apa yang kita udah sarikan ini tepat nih. Ya, saya rasa sih ini tujuan kita. Teman-teman akan bisa ya setelah ini lihat, oh saham ini bagus, saham ini nggak bagus, nggak ada setup-nya. Ya, ini kita boleh masuk, ini jangan gitu kan. Nah, bisa memilih saham seperti itu. Oke. Oke. Bu Sukma atau Pak Sukma, oke, saya tadi pas volume nggak nyimak karena ada urusan sebentar. Semoga bisa paham pas lihat rekaman. Bisa, itu nanti kita berikan rekamannya, tapi kalau masalah volume itu sangat simpel sekali, artinya jumlah transaksi yang terjadi. Intinya, jumlah transaksi yang besar itu signifikan, ya, lebih signifikan daripada jumlah transaksi yang kecil. Kita ingin supaya kenaikan harga itu dikonfirmasi dengan dengan transaksi yang besar. That's it. Ya, intinya itu. Oke, saya pas volume nggak, oke. Besok materinya apa? Besok kita akan bicara pure, kita bicara soal setup. Ya, setup artinya kita akan melihat titik beli, titik jual di mana. Nah, dengan merangkaikan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Oke, setup artinya kita akan merangkaikan beberapa kriteria ya, menjadi sinyal beli. Ya, orang bilang sinyal, kita sih jarang pakai istilah sinyal ya, tapi kita bilang setup. Jadi kalau ada setup berarti kriterianya terpenuhi. Gitu. Oke? Oke, Pak Hans. MACD, ya, MACD. MACD simpel, Pak. Jadi, MACD, ya, itu kita lihat seperti ini. Kita mau titik beli kita nanti adalah ketika kita lihat MACD itu mendekati 0, atau sejajar dengan 0, atau di dekat 0. Seperti ini. Oke? Kalau dia naik begini, kita tahu ini adalah magnitude. Turun ini adalah duration. Nah, duration-nya selesai kalau dia di dekat 0. Jadi kalau kita mau beli KF, ini ya sebenarnya ya, kita akan beli dia di sini. Oke, kita beli di sini, harganya sempat naik, terus turun, ya, belum kena proteksi kita, masih bisa kita pertahankan. Kita tunggu 1,5 bulan, baru ternyata dia tahu-tahu naik. Oke, jadi lihat. Di sini titik netralnya. Jadi MACD kita mencari titik netral di dekat 0. Oke. Ya, itu ya. Baik, thank you Pak Hans. Thank you teman-teman. Jangan don't worry, kita punya 30 hari sama-sama. Ya, perjalanan kita 30 hari. Kita ada saya Pak Matius, ya. Yang terutama Pak Matius, saya kita akan bantu di grup. Ya, kalau tengah butuhan bantuan kita akan bantu di grup, tanya aja silakan gitu, apa yang kita bisa bantu. Ya, tinggal besok kita akan bahas soal setup. Hari ini, sore ini Pak Matius nanti akan kasih contoh-contoh rekomendasi saham dari Max Pro yang berhasil. Ya, teman-teman lihat yang ini berhasil, kenapa bisa berhasil gitu. Yang jangan tanya yang gagal mana, gagal mah banyak. Gagal nggak usah diperhatikan, lo udah kita cut loss. Nah, yang berhasil kita lihat mana berhasilnya dan kenapa berhasil dan kita keluarnya di mana gitu. Teman-teman bisa lihat. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa besok. Oke? Thank you.